Saya mau terangkan sesuatu yang menggelisahkan saudara-saudara, yaitu potensi semua kabupaten berubah menjadi kabupaten pati. Karena secara objektif, kesulitan utama adalah menunggu aliran dana dari pusat. Jadi buat apa ada komunikasi kalau nggak ada aliran dananya? Sementara kalau kita kaji secara statistik, di Indonesia itu cuma ada 4, 5, maksimal 6 daerah yang mampu mengurus rakyatnya dengan mengandalkan PAD. Wah, ada di Google yang jelas NTB nggak termasuk di situ. Oke. Jadi kita mau coba diskusikan kesulitan ekonomi negara yang disebabkan oleh kebijakan yang menggerogoti APBN selama 10 tahun akhirnya terbebani hari ini. Kita boleh lihat bagaimana Sri Mulyani pusing, berupaya untuk ngeyel segala macam. Tapi faktanya ada kesulitan luar biasa. Dan kesulitan itu sanggup nggak dalam percakapan hari ini misalnya. Beban itu dihasilkan melalui percakapan dengan pusat. Padahal kita tahu anggaran yang tersedia pun itu udah sifatnya mandatori. Nggak ada lagi ruang untuk manuver. Bahkan ruang untuk korupsi makin lama makin kecil. Jadi hal ini yang memungkinkan kita memproyeksikan DPR NTB ini mau ngapain sampai 2029. Tentu akan ada nego dengan pemerintah pusat. Tapi faktanya kondisi APBN kita tidak mungkin memenuhi kebutuhan yang betul-betul real dihadapi oleh daerah. Kita mau pinjam utang, pasti masih bisa pinjam, tetapi bunganya pasti dinaikkan oleh para lender. Karena ya kita yang butuh, pasti suku bunganya ditinggikan. Bisa nggak kita bayar utang? Bisa. Kita jual 5 BUMN itu selesai bayar utang 10.000 triliunnya Jokowi. Tetapi itu artinya ada hak rakyat yang tidak bisa diasuh selama 5 tahun ke depan. Karena rakyat berpikir lagi, pemerintah berutang artinya pajak akan dinaikkan tuh untuk bayar utang. Jadi itu masalah yang betul-betul saya pahami dari awal, meresahkan sehingga semua orang ya bimtek aja lah untuk menghilangkan ya stres itu. Dan bahkan bimtek yang hadir mungkin 20%. Yang lain adalah BIMJA, bimbingan belanja. Jadi saya mau lihat bagaimana frustrasi itu ada di negeri ini. Tadi malam Wakil Menteri Tenaga Kerja ditangkap KPK karena meras pengusaha. Jadi terlihat bahwa etos politik kita betul-betul lumpuh. Nah kita bisa bicara teori komunikasi segala macam, tetapi saya mau ajak teman-teman untuk bagaimana kalau NTB jadi semacam model awal yang memungkinkan Presiden Prabowo melihat ada daerah yang mampu untuk bertahan tanpa isu, tapi menghidupkan harapan. Kan cuma itu. Jadi kelihatannya gairah untuk berpolitik makin lama makin menipis. Karena kan dari awal berpolitik di kepala kita untuk menghasilkan kesejahteraan. Tetapi setelah masuk dalam kekuasaan berubah paradigmanya untuk menghasilkan kekayaan pribadi. Itu yang menandai kenapa si menteri itu akhirnya ditangkap. Karena dia mungkin berpikir, oh ya udah 6 bulan kok uang masih kurang, ya meres aja. Jadi etika ini yang selalu saya terangkan. Di semua kelas, di semua pembicaraan, kalau saya ngomong di kementerian, ngomong di DPR, ngomong di Bappenas segala macam, saya mau ucapkan itu. Tetapi impact-nya tidak ada. Sekarang ada problem. Bagaimana mengembalikan kepercayaan rakyat supaya ada harapan bahwa 4 tahun ke depan, tinggal 4 tahun, karena bulan Oktober Presiden Prabowo udah tahun pertama tuh habis ngurus korupsi, ngurus Agrinas, ngurus macam-macam. Jadi coba kita buka ini, saya mau dengar pandangan teman-teman terus kita diskusikan komunikasi macam apa yang memungkinkan NTB menjadi sumber pengetahuan baru dan dilihat oleh teman-teman di daerah bahwa dimungkinkan. Ya kita bisa hitung berapa PAD ditambahin, berapa insentif yang diperlukan. Tapi kalau tidak ada sumber
yang menyala, yang dilihat oleh investor sebagai oh masih ada peluang di NTB. Kita nggak usah berpikir lagi bahwa semua investor sekarang ada di Singapura, ngopi-ngopi, nunggu kapan kabinet dirombak. Hanya itu yang terjadi. Nah, kalau ada OTT, ya mungkin Presiden Prabowo merasa oke, makin banyak kasus, makin mungkin saya melakukan perombakan kabinet. Sekarang kita bayangkan aja, atau saya duga dari awal, dari minggu lalu saya sudah terangkan bahwa pasti akan ada radical break, saya pakai istilah radical break. Artinya satu perombakan radikal total. Dalam kondisi itu NTB mesti mengintip. Kan Presiden akan lihat pusat pertumbuhan yang memungkinkan dia sponsori. Entah itu dari investasi dalam negeri, apalagi dari luar negeri. Ya di mana kondisi politiknya stabil. Di mana etika politiknya berlangsung. Nggak ada investor asing yang mau invest di daerah-daerah yang dia anggap bahwa itu tukar tambah politiknya panjang. Bahwa calok-calok yang bersedia panjang tuh. Semua informasi yang kita bicarakan tiap hari, saya ngomong begini nanti malam ini udah masuk ke cloud, udah jadi media sosial. Investor yang lagi nunggu di Sydney, nunggu di Tokyo, nunggu di Singapura, mulai membaca, oh ada yang namanya NTB itu, yang masih memungkinkan dipiaranya semangat untuk secara jujur menerima investasi dan nggak ada korupsi. Jadi kita mesti bayangkan bahwa komunikasi politik itu bahkan dibaca oleh investor yang nunggu. Dan antara investor asing pasti ingin, oh itu apa namanya BUMN perusahaan negara yang paling besar di dunia, dia pasti mau invest. Tetapi dia mau nunggu ada kepastian nggak bahwa uang yang dia investasikan itu tidak hilang jadi korupsi kan? Dasarnya itu. Di daerah juga begitu. Begitu banyak kalau saya pergi ke luar negeri yang anak-anak muda itu melihat di mana kita bisa berpartisipasi untuk membangun tetangga kita Indonesia misalnya. Dia nggak mau berhubungan dengan pemerintah pusat, dia mau langsung ke pemerintah daerah. Karena soal lingkungan terutama tuh. Jadi butuh banyak investor yang menunggu sinyal bahwa ada sebuah lokasi di Indonesia yang memungkinkan pengusahanya tiba langsung berhubungan dengan bupati. Itu dasarnya. Itu peluang kita untuk memberi harapan pada rakyat daerah. Kalau pajak udah pasti nggak akan masuk. Bagaimana majaki ketika perusahaan justru lay off? Ketika banyak perusahaan di Jawa misalnya, coba kita lihat gambarannya. Jawa itu kelebihan listrik. Karena itu pemerintah sejak 5-7 tahun lalu Pak Jokowi silakan rumah tangga tambah wattage karena kita kelebihan listrik. Lalu dianggap bahwa ada kegiatan ekonomi karena kelebihan listrik. Yang terjadi sebaliknya. Listrik berlebih karena pemakai listrik menghentikan produksi. Pabrik-pabrik pindah, maka listriknya idle. Jadi tipuan itu yang nggak mungkin diteruskan. Kalau rumah Anda, kenapa terlambat? Ya kenapa terlambat? Padahal makannya sampai jam 1. Oke, kita balik pada sesuatu yang betul-betul membuat kita gelisah. Apa yang akan menghasilkan harapan supaya negeri ini dilirik oleh investor. Hanya itu yang ada di pikiran Presiden Prabowo. Kualitas menterinya buruk semua. Satu persatu ditangkap. Besok pasti ada 2 ditangkap lagi. Jadi coba kita bandingkan bahwa seandainya ada suara dari NTB yang secara fasih, secara vokal mengatakan, kami akan bertahan di dalam etika politik. Itu sudah menyumbang pada iklim investasi. Karena itu saya minta kita diskusi hari ini. Supaya kalau ini percakapan ini di-upload, ditaruh di media sosial, investor akan lihat. Jadi kita selalu menganggap bahwa pembicaraan itu antara enggak. Dunia ini interconnected berdasarkan isu. Dan anak-anak muda itu langsung viralkan. Berita buruk jauh lebih cepat beredar. Nah kita ada dalam kondisi itu. Investor yang saya cerita tadi lagi nunggu di Singapura. Ya pagi-pagi dia lihat koran. Oh ada perkelahian
di Maluku melibatkan isu rasis, agama. Ada yang terbunuh di situ. Lalu mereka buka file. Oh, Maluku terus-menerus nggak bisa stabil ya. Sejak tahun 2000 itu. Catatan itu diperiksa secara akademis, lalu itu menjadi alasan investor narik diri lagi dari Indonesia. Kan investasi hanya masuk kan ada 3 kondisi. 1, ada stabilitas politik. Kedua, ada kepastian hukum. Dan ketiga, ada jaminan sustainable green economy. Itu aja isu dunia itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah NTB punya 3 kondisional itu? Stabilkah politik NTB? Ada kepastian hukumkah? Kalau ngurus perusahaan izin di situ. Dan ketiga, ada nggak pembicaraan tentang etika lingkungan di kalangan anak-anak muda itu? Kita disibukkan dengan Agrinas, ambil. Presiden Prabowo katakan dari 3 juta udah 2 juta kami ambil. Pertanyaannya setelah diambil mau diapain? Yang akan ngurus 2 juta itu siapa? Satgas. Ya Satgas 100 orang. Sementara 3 juta kebun sawit itu terlantar lama-lama busuk itu. Jadi tidak ada perencanaan mitigasi itu di situ. Memang terlihat bahwa ada ya itu sangat populis, tetapi problemnya diatur enggak? Supaya setelah diambil, ada aturan konservasi. Ada yang kembali ke rakyat, ada yang dibalikin ke sebagai sarang semut, sebagai rumah gajah. Kan itu nggak ada diatur. Sehingga orang mencurigai, ya elah diambil tetapi akhirnya dijadiin bahan bisnis juga. Ya kenapa nggak dikasih aja pada si Konglo itu yang memang udah terlatih secara manajemen. Ya tapi dia merampas hak rakyat. Jadi kekompakan komunikasi antara legislasi dan jurnalis tidak terlihat. Yang lebih penting bagi anggota DPR adalah buat hubungan bukan antara eksekutif dengan legislatif, tapi legislatif dengan kalangan masyarakat sipil, dengan jurnalis. Karena Anda akan membutuhkan dukungan masyarakat sipil. Jika ingin berkampanye kembali atau ingin mengajukan proposal, Anda ajukan proposal ke ketua fraksi, kalau nggak ada dukungan masyarakat sipil, itu bagi-bagi. Ngomong kosong. Jadi saya mau buka itu supaya ada percakapan jujur, sehingga saya juga bisa belajar dari teman-teman apa sebetulnya potensi untuk menghasilkan Indonesia yang beretika. Itu aja. Kalau Indonesia yang politik sudah saya ngerti semuanya, Indonesia yang korup, tapi Indonesia yang beretika itu. Nah kesempatan ini enak betul, tentu kita bisa hasilkan percakapan demi melihat bahwa mungkin sekali setelah 1 tahun Presiden Prabowo berkuasa, internasional akan menyorot tajam tentang masalah-masalah laten. Masalah laten adalah masalah yang ditinggalkan oleh presiden sebelumnya tuh, diselesaikan apa tidak tuh. Nah, kita mau nyumbang di situ tuh. Jadi kalau kita anggap buya NTB lah itu urusan Fufufafa, urusan Jalan Pramuka itu urusan Jakarta, bukan. Sekali kondisi itu tidak diselesaikan, maka seluruh negeri ini akan dicatat sebagai tidak mampu untuk menjamin kebersihan politik, tidak mampu untuk menjamin bahwa investasi itu tidak akan dikorupsi. Jadi itu yang saya maksud selalu, bahwa suara NTB adalah hasil akumulasi dari kecemasan kita terhadap masa depan. Dan itu yang harus kita banggakan, bahwa anggota DPRD di NTB lebih penting daripada anggota DPR di pusat. Karena anggota DPR daerah itu diminta oleh sejarah untuk memberi jaminan bahwa ada masa depan. Kalau anggota DPR pusat kan itu yang ngatur kebijakan yang dia sendiri nggak tahu apa ujungnya tuh. Jadi sekali lagi kita bicara suara dari daerah adalah suara kejujuran. Coba kita mulai diskusinya. Terima kasih.